sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas FE mata kuliah Kewirausahaan Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya ingin mempresentasikan mengenai PKMK dengan judul Lucky Lucky atau bisa disebut dengan Aromatic Resin Art. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama adalah Muhammad Abdul Asyik Abdul Huda dengan NIM 2019-310134. Yang kedua adalah Nabila Kairana dengan NIM 2019-310332. Yang ketiga ada Sandra Eka Aprilia dengan NIM 2019-310402. Dan yang terakhir ada Saifana Nabila dengan NIM 2019-310610. Salah satu kerajinan yang sangat menarik dan cukup digemari masyarakat, terutama anak muda zaman sekarang, adalah resin art. Resin art ini merupakan kerajinan modern. Resin art ini adalah suatu objek yang terdiri dari dua komponen, yaitu resin dan pengeras. Dengan mencampurkan dua komponen ini, terjadilah suatu karya atau objek yang padat dengan permukaan mulus serta berkilau. Salah satu resin art yang kami buat adalah mempunyai kegunaan sebagai souvenir, hiasan dinding, atau bisa dibuat sebagai bingkai foto. Salah satunya kelompok kami yang menggunakan aromatic resin art ini selain memiliki kegunaan tetapi juga sangat berestetika. Tentunya dengan kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau. Kedua, mengenai analisis situasi atau bisa disebut dengan SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, yang keempat ada threats atau ancaman. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai strength atau kekuatan dari produk aromatic resin art ini. Produk kami harganya memiliki harga yang sangat terjangkau, terutama pada kalangan para remaja. Produk resin art ini dapat membantu para pengguna untuk dapat menghias meja, sebagai souvenir, penghias dinding, atau lain sebagainya. Selain itu, produk kami juga bisa untuk di-custom, jadi dari para pelanggan bisa meng-custom sesuai keinginan. Yang kedua, mengenai weakness atau kelemahan dari produk kami. Kelemahan dari produk kami yaitu pada saat melakukan proses pengeringan resin membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mengenai opportunity atau peluang dari produk aromatic resin art ini. Produk kami memiliki peluang di era saat ini karena banyak di kalangan masyarakat yang mengisi waktu luangnya untuk menghias rumah atau memberikan kesan yang sangat menarik dan cantik. Kemudian ada threats atau ancaman. Ancaman dari produk kami yaitu banyaknya pesaing juga mengeluarkan produk resin art yang sama tentunya, sehingga kami harus pandai dan lebih kreatif dalam membuat produk resin art. Agar bisnis yang kita gagas ini berhasil, kita menggunakan strategi pasar sebagai berikut. Yang pertama, segmenting, dimana untuk kali ini kami menetapkan kalangan para pemuda dan remaja hingga dewasa. Mengapa demikian? Karena di usia itulah sifat-sifat konsumtif itu mulai muncul. Lalu ada targeting. Sesuai segmentasi pasar yang kami lakukan, maka target pasar kami adalah lingkungan sekolah menengah atas, kampus, dan sekolah sederajat. Lalu ada positioning, di mana kami memberikan kebebasan konsumen untuk memesan resin art secara custom atau sesuai keinginan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu kami juga memberikan berbagai macam model terbaru yang fashionable. Ada HPP. Nah, untuk kalkulasi harga pokok produksi di sini ada biaya pemakaian BB atau bahan baku sebesar 116.000. Biaya TKL di sini kami tidak memasukkan angka dikarenakan kami tidak menggunakan biaya TKL atau biaya tenaga kerja langsung. Dan juga di sini ada biaya overhead sebesar 59.000. Sehingga kami mendapatkan total biaya produksi sebesar 175.000. Untuk persediaan BDP awal maupun BDP akhir kami tidak memasukkan angkanya dikarenakan kami tidak memiliki persediaan BDP awal maupun BDP akhir.
Dan setelah kami hitung, kami mendapatkan harga pokok produksi total produk yaitu sebesar 175.000, dan juga kami mendapatkan harga pokok produksi per unit yaitu sebesar 17.500 yang kami dapatkan dari 175.000 dibagi 10 unit produk yang akan kami jual. Nah, selanjutnya beralih ke perhitungan BEP. Nah, untuk perhitungan BEP sendiri di sini ada dua perhitungan, yaitu BEP unit dan BEP rupiah. Nah, untuk perhitungan pertama yaitu BEP unit, di sini ada biaya overhead sebesar 59.000 dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, maka 59.000 dibagi 20.000 dikurang 6.520 yaitu sebesar 5 unit. Jadi untuk mendapatkan BEP per unitnya, kami akan mendapatkan BEP ketika kami dapat mampu menjual sebesar 5 unit produk. Dan untuk BEP rupiah di sini rumusnya ada biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit, sehingga perhitungan kami adalah 59.000 dibagi 1 dikurang 6.520 dibagi 20.000, sehingga kami mendapatkan 87.537. Yang pertama pastinya tentu kita akan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan selama proses produksi. Yang pertama yang pasti kita perlukan adalah cairan resinnya, lalu kita juga butuh untuk cairan katalis sebagai pengerasnya nanti, lalu kita juga butuh pencetak resin, cetakan resin sesuai dengan keinginan yang kita, sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Lalu juga kita butuh gunting, lalu kita butuh hiasannya, kita butuh tumbuhan atau bentuk bunga, hiasan bentuk bunga ataupun tumbuhan supaya bisa mempercantik produk resin kita nanti. Lalu kita juga butuh kardus dan tali mendong untuk kebutuhan pengiriman nanti. Oke, setelah semua alat dan bahan kita tersedia, maka yang perlu kita lakukan adalah mencampurkan antara resin dengan si katalis. Jadi ini perlu diperhatikan karena jika perbandingan resin dan katalis tidak sesuai, maka akan menyebabkan hasil dari resinnya nanti sendiri tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan kalau kita terlalu sedikit perbandingannya, maka nanti resin tidak bisa keras. Tapi kalau misalkan terlalu banyak, nanti resin tidak bisa kita bentuk karena dia sudah mengeras lebih dahulu. Jadi perbandingannya harus sesuai antara katalis dan resin supaya memudahkan kita saat proses produksi selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah kita bisa, setelah resin dan katalis dicampurkan, kita bisa mencampurkan juga hiasan-hiasan yang sudah kita siapkan. Contoh misalkan kita memproduksi resin dengan nuansa alam, jadi kita bisa memasukkan hiasan berbentuk tumbuhan dan bunga. Nah, resin kami juga bisa diisi dengan request pelanggan. Contohnya misalkan customer kita ingin untuk memasukkan memori fotonya pelanggan ke dalam resin tersebut. Nah, itu bisa di custom. Lalu selanjutnya ini ada selain untuk hiasan, jadi resin kami ini juga bisa digunakan fungsional sebagai tatakan gelas. Nah, lalu di sebelah paling kanan itu ada gambaran dari pengiriman produk kami kepada pelanggan. Selanjutnya adalah tahap pemasaran. Metode promosi yang kita gunakan pastinya menggunakan media-media online. Mengingat sekarang kita tidak bisa melakukan promosi secara langsung karena angka COVID-19 sendiri di Indonesia masih terbilang tinggi, maka kami tetap mengedepankan atau memanfaatkan kecanggihan teknologi. Kami memilih media Instagram karena menurut riset kami, pengguna Instagram itu lebih aktif daripada pengguna di media online lainnya. Jadi kami lebih mengedepankan di Instagram. Terima kasih, sekian presentasi untuk produk PKMK kami yaitu Lucky Lucky. Semoga bermanfaat.